warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini berada di desa Kantonggerang, di mana di Kantonggerang pagi tadi telah terjadi peristiwa bahwa mantan kepala desa Kantonggerang, yakni Baharudin atau akrab dipanggil Koyok, telah mendapat musibah bahwasanya dirinya diterkam buaya. Seperti dimana kita tahu, inilah rumah mantan kepala desa tadi, dan kepala desa tadi dapat musibah di saat melakukan wudhu untuk sholat subuh pagi tadi, di mana mantan kepala desa ini melakukan wudhu tepatnya di jamban. Yuk kita ikuti. Saudara, ini ada anaknya, akan kita tanya keterangan. Mudah-mudahan anaknya ini bisa menerangkan bagaimana kejadian sehingga buaya ini menerkam ayahnya. Yuk kita ikut. Ayahnya tadi dapat musibah diterkam buaya. Di sini tadi kejadiannya, ya. Bagaimana kejadiannya sebenarnya? Ayahku kan sudah melaksanakan mandi. Mandi, ayahnya mandi. Ya, Setelah itu, dia berwudu. Dia membasuh kaki kanannya dan dia membasuh kaki kirinya seperti ini. bentar kamera, coba dari depan supaya bisa dijelaskan sedikit. Terus ya, Dia kan membasuh kaki ini apa ini deh? celana ayahku. Celana ayahnya. Ya, Saudara, inilah celana ayahnya dipakai tadi. Waktu ayahnya ke mengambil wudhu tadi pakai celana pendek, pakai handuk. Pakai baju enggak? enggak. Enggak pakai baju, pakai handuk. Saudara, bisa kita lihat inilah celana orang tua dari anak ini, korban dari terkaman buaya. Waktu kejadian kita tanya dulu anaknya. Terus dia Dia kan mau berwudu untuk melaksanakan subuh. Dia membasuh kaki kirinya. yang berwudhu ini kan pertama dia mandi, kemudian melakukan wudhu. Jadi melakukan wudhu ini kan mencuci tangan kiri, membasuh muka, terakhir melakukan menyuci kedua belah telapak kaki. Kemudian setelah dia melakukan pembasuhan telapak kaki, waktu di mana orang tuanya ini diterkam buaya? Kan ayahku kan kayak gini. Buaya kan tidak nampak karena subuh. Ayah kan kesini, ada buaya tadi. Diambilnya kaki ayahku ke situ. Ayahku memegang apa ini? Kayu ini. Kayu ini, memang kayu ini seperti ini dah? Enggak, tadi masih panjang. Masih panjang, ada sekitar begini panjangnya. Ada. Jadi begitu diterkam buaya kaki ayah adik tadi, ayahnya itu langsung memegang panjang. Ya. Langsung memegang panjang. Karena buaya ini kuat juga, akhirnya panjang potong, Iya, patah, ya kan? Setelah patah panjangnya, ayahnya kemana? ayahku kan ini pancing ini kan sudah patah. Ayahku memegang kaki itu. Untung ayahnya ini sempat memegang perahu ini. Iya. Dipegangnya, ayah dengan buaya saling tarik. Buaya menarik ayahnya, ayah menarik untuk menyelamatkan dirinya. Akhirnya ayahnya selamat. Nah, setelah lepas dari buaya, adik ini orang tuanya ini kemana deh? Ayah kan sudah melepaskan buaya tadi. Ayah mendarat ke situ ke tanah. Ke tanah itu. Ke tanah ini. Iya. Ke sini langsung. Ini posisi air ini waktu kejadian kayak gini, airnya ini surut ya. Enggak. Saudara, ini tadi air dalam keadaan pasang naik. Terus dek, ayahnya kemana? Ke
pintu dapur kami. Ke pintu dapur. Yuk kita lihat deh. Tunggu deh, ada lagi yang mau ditanya. Tadi setelah kejadian, informasi yang kita dengar bahwasanya buaya masih di tengah. Daerah mana kita buaya itu tadi? Ada nampak buaya tadi? Enggak, karena gelap. Karena gelap. Memang ada bentuknya buaya tadi gitu ya. Iya. Oke, kita lanjutkan keterangan anaknya. Jadi setelah itu ayahnya tadi berjalan. Ini kan rumah orang ada. Apakah orang tuanya tadi langsung di depan rumah? Enggak. Kemana ayahnya tadi? Ayah kan karena tidak bisa masuk ke sini, dia akan membawa kaki yang berdarah Darah. dan membawa kaki yang bertanah. Ayah memutuskan masuk ke pintu dapur kami di belakang. Ke pintu dapur ya. Saudara, menurut keterangan anaknya ini bahwa ayahnya tadi langsung ke belakang melalui pintu dapur dengan luka berdarah dan tanah masih kotor ya. Yuk kita ikuti ke belakang sampai kemana ayahnya ini. Belakang lagi ya. Kemana? Ke sini? Udah. Jadi inilah dapur. Ya, ayah masuk ke sini. Nah, dapur. Ayahnya tadi masuk ke sini. Terus? Ayah kan duduk. Mama kan sudah siap sembahyang subuh. Kata ayahku gini, sekolah bilangnya kan buka pintu, bilangnya kan. Kata mamaku, kenapa kamu situ? Bilang mamaku kan, tengok kakiku ini. Mama pun nangis. Mama pun, Setelah melihat kaki ayahnya tadi bapaknya menangis. iya. Gitu. Terus? Mama pun pergi ke tetangga sebelah. Ya, tepatnya itu di rumah Jaharuddin. Bilang mamaku kan kayak gini. Jahar bilangnya kan pasang perahu, bilangnya kan untuk apa, bilang Jahar tadi. Mamamu sudah apa, bilangnya kan digigit buaya, bilangnya kan. Kesinilah orang tua Jaharuddin tadi sama bininya. Bilangnya kayak gini, kenapa mama Bu bilangnya tadi kan itu digigit buaya, bilang kan cepat kamu pasang perahu, bilang apa tadi Jaharuddin mamaku. Dia bilangnya kan itu pun sudah pergi orang tua ke puskesmas. Itulah Sabtu tadi sebelum ayahku dibawa ke puskesmas, dia kan duduk di sini. Di sini. Jadi tadi kan celana ayahnya tinggal di sana. Iya, Sampai ke sini ayahnya pakai apa deh? pakai anduk, itu anduknya. Ini anduknya. Iya. Memang anduknya ini koyak atau dipakai ayahnya enggak koyak? Dipakai ayah nggak koyak. Pakai. Saudara, inilah handuk yang dipakai oleh mantan kepala desa tadi, sebagaimana keterangan anaknya bahwa handuk ini tidak koyak. Namun faktanya kita lihat sama-sama saat ini handuk ini koyak. Yuk kita tanya lagi anaknya. Jadi setelah ayahnya sampai kemari, datanglah si Jahar tadi, dia akan dipasang robin. Jam berapa tadi kejadiannya? Sekitar jam-jam setengah 6. Setengah 6 pagi. Iya. Jadi saat ini orang tuanya, informasi yang kita dapat, sudah ke rumah sakit dibawa. Bahkan saat ini tepatnya orang tuanya ini dirawat di rumah
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Mudah-mudahan ayah ini cepat sembuh. Saudara, itulah tadi keterangan anaknya bahwasanya orang tuanya ini mendapat musibah diterkam buaya. Terkait dengan buaya ini, sebelumnya tepatnya pada Mei tahun 2022, bahwasanya saya juga telah membuat video dalam acara kenduri larang yang dilakukan oleh masyarakat Kantong Gedang dan Teluk Kumbia. Pada saat itu juga saya mewawancarai beberapa tokoh masyarakat, harapan mereka supaya BKSDA memperhatikan buaya ini supaya jangan ada korban lagi. Namun faktanya hari ini si buaya konflik lagi dengan warga, bahkan warga dari kepala desa ini, ayah adik ini saat ini terbaring di rumah sakit sebagaimana kita ketahui pemberitaan yang beredar saat ini. Jadi saya sebagai masyarakat tinggal di dua desa ini berharap kepada BKSDA agar memperhatikan buaya, mengeksekusi menurut informasi yang kita dapat bahwasanya buaya ini ketika sudah merasakan darah maka pasti mendapatkan korban. Maka dari itu himbauan saya sekali lagi kepada pemerintah, utamakan keselamatan nyawa manusia daripada binatang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.